Shalom dan hai, apa kabar Anda semua? Saya mengharapkan agar Anda sentiasa sehat, damai, dan sentiasa berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih saya ucapkan karena meminjamkan masa Anda yang berharga itu untuk bersama-sama dalam kebaktian Minggu Doa Kanak-kanak pada kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, Tuhan memberkati dan selamat mendengarkan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena menjaga kami. Berkati kami sementara mendengarkan pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, saya bersama dengan anak-anak akan menyanyikan lagu tema, yaitu baca Injil dan berdoa, ataupun read your Bible every day. Mari kita nyanyi.
Mama, Apa? Datuk Carlos sakit enak dan mereka mengatakan bahwa dia hanya hidup 2 hari lagi. Ya betul. Kematian itu satu perkara yang sangat buruk. Saya melihat Carlos dan Belen menangis apabila bercerita tentang datuk mereka. Jangan merasa terlalu sedih. Ada pengharapan untuk kita semua. Bangkitkan mereka yang sudah mati dalam namanya. Mari lihat dalam Alkitab Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17. Ini sangat hebat, Mama. Saya ingin memberitahu kepada Carlos dan Belen. Pergi dan kongsikanlah berita baik ini kepada Carlos dan Belen. Baik, Mama.
pemapasan pelajaran. Pertama, bandingkan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dengan 1 Korintus 15 ayat 51-52 dan Yohanes 5 ayat 28-29. Mengapakah kedatangan Yesus yang kedua kali sangat penting untuk kita, terutamanya tentang hal kematian? Adakah janji ini akan diterima oleh mereka yang tidak mengenali Yesus? Kedua, apakah amaran yang diberikan dalam Lukas 21 ayat 34 hingga 36 tentang bagaimana kita harus hidup pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesus? Amalan hidup. Pertama, berdoa bersama ibu bapa atau rakan untuk mereka yang telah kehilangan orang yang tersayang, supaya mereka akan percaya kepada janji Yesus. Kedua, hiaskan 5 atau 6 kad tentang ayat-ayat Alkitab yang diberikan harapan tentang kebangkitan apabila Yesus datang untuk kedua kali. Kongsi kad kepada mereka yang telah kehilangan orang-orang tersayang. Mari berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu di atas segala sesuatu. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami agar doa ini diterima dan kami layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau memelihara kami dan sentiasa memberkati kami. Engkau Tuhan yang mengerti semua masalah hidup kami. Bapa, kami berdoa agar Engkau terus memberkati ibu bapa kami, adik-beradik kami, dan diri kami sendiri, agar mereka terus menjadi anak-anak-Mu yang baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang berada di barisan hadapan, yang berusaha memulihkan keadaan negara supaya pulih dari wabah COVID-19. Kami berdoa supaya mereka terus dikuatkan dan terhindar daripada wabah tersebut. Kami berdoa untuk pemimpin kerajaan, pemimpin gereja, dan para pastor, supaya terus kuat untuk memikul tanggung jawab mereka dalam masa-masa yang sukar ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang tua, dan orang yang berisiko terjangkit oleh wabah COVID-19. Biarlah tangan Tuhan yang melindungi mereka. Tambahan lagi, kami berdoa untuk anak-anak di seluruh dunia agar dapat membesar dengan baik dan sehat, dan biarlah Tuhan memimpin kami agar kami dapat menjadi dewasa dan menjadi para pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan sebab akan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Tahniah kepada pelayanan kanak-kanak daerah Langkon kerana melaksanakan Minggu Doa Kanak-kanak secara online. Ia pasti sudah menjadi berkat kepada daerah Langkon sendiri dan malah kepada orang-orang lain di luar sana. Melalui media, kita tidak tahu sejauh mana capaian pelayanan kita. Syabas kepada tim pelayanan kanak-kanak dan pelayanan media daerah Langkon. Saya percaya kanak-kanak dan remaja, bahkan guru-guru kanak-kanak pun telah mendapat pengalaman baru melayani dengan cara yang berbeza dari kebiasaan kita selama ini. Para pemimpin dan kanak-kanak bernyanyi, berdoa, menyampaikan pelajaran Alkitab di hadapan kamera, dan mungkin ia terasa janggal pada mulanya. Saya juga merasakan seperti itu. Namun ingat, inilah salah satu cara kita melayani dan bersaksi pada masa kini. Jadi adik-adik, apa pelajaran
yang sudah kamu pelajari sepanjang minggu ini. Setiap malam kamu telah belajar tentang apa itu gaya hidup seorang kanak-kanak Kristen. Sebagai seorang murid atau pengikut Yesus, kita mempunyai gaya hidup seperti berikut. Yang pertama, membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari, karena Alkitab mengajar kita. Alkitab memberitahu kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Yang kedua, kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, walaupun susah untuk melakukannya. Karena kita juga telah diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, mengamalkan sifat-sifat seperti dalam lagu Buah Roh, yaitu mengasihi, bersukacita, mempunyai damai dalam hati, sabar, murah hati atau maksudnya mudah memaafkan, baik hati, setia dan taat, lemah lembut, dan dapat mengawal keinginan kita, nafsu, selera, kemarahan. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Tuhan. Yang kelima, melayani keperluan orang lain, menolong ibu bapa, adik-beradik di rumah, atau kawan-kawan, jiran tetangga, atau orang-orang di sekitar kampung kita. Yang keenam, memilih hiburan seperti video, buku, CD, game yang dapat membangun tabiat yang baik dalam diri kita dan dapat membawa kemuliaan kepada Tuhan. Yang ketujuh, menghindari dan melawan godaan-godaan syaitan, khususnya godaan seksualiti seperti pornografi. Dan pelajaran yang terakhir, yang ke-8, percaya dan berharap pada janji Yesus untuk membangkitkan dari kematian orang-orang yang mengasihi Dia pada masa kedatangannya nanti. Semoga pelajaran-pelajaran ini telah meningkatkan pengetahuan kita tentang Alkitab dan menguatkan iman kita kepada Yesus. Dan semoga setiap kanak-kanak dan remaja terus setia mengamalkan gaya hidup Kristen. Tuhan memberkati kita.